pada rahim atau uterus. Adapun golongan dari obat-obat uterotenika ini salah satunya adalah alkoid ergot, yaitu atau biasa kita kenal dengan nama metergin. Berdasarkan efek dan struktur kimia, metergin dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ergotamin, yang kedua, dehidroergotamin, yang ketiga, alkoid amin atau ergonofil. Mekanisme kerja dari metergin sendiri itu yang pertama mempengaruhi otot uterus berkontraksi terus-menerus sehingga memperpendek kala 3. Yang kedua, menstimulasi otot-otot polos terutama dari pembuluh darah varifer dan rahim. Yang ketiga, pembuluh darah mengalami vasokonstriksi sehingga tekanan darah naik dan terjadi efek oksitosik pada kandungan. Indikasi metergin atau disebut sebagai methylergometrin digunakan pada kasus obserti untuk mencegah dan mengontrol pendarahan postpartum akibat subinvolusi uterus dan inersia uteri, untuk menjaga atonia uteri setelah operasi sesar atau untuk mengontrol pendarahan akibat dari abortus. Efek samping yang akan terjadi adalah yang pertama bisa menyebabkan kontraksi uterus. Kontraksi dapat terjadi dengan kuat sehingga resiko retensio plasenta akan meningkat. Keadaan ini disebabkan oleh kontraksi segmen bawah uterus yang terjadi berurutan sehingga pelepasan plasenta terhalang. Yang kedua, diare dan muntah. Yang ketiga, penglihatan menjadi mengkabur. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, kejang. Yang keenam, hipotermi. Kontraindikasi metergin sendiri ada 7. Yang pertama, persalinan kala 1 dan kala 2. Yang kedua, hipersensitif. Yang ketiga, penyakit vaskuler. Yang keempat, penyakit jantung parah. Yang kelima, penurunan fungsi paru. Yang keenam, penurunan fungsi hati dan ginjal. Yang ketujuh, hipertensi yang parah. Farmakokinetik. Farmakokinetik metergin sendiri terdiri dari yang pertama, absorpsi obat, terdiri dari kelarutan obat metergin, yang kedua konsentrasi obat, yang ketiga bentuk sediaan obat, yang keempat cara pemakaian obat, yang kedua ada distribusi obat, yang ketiga ada metabolisme atau biotransformasi, dan yang keenam ada ekskresi atau pengeluaran obat dari dalam tubuh. Farmakokinetik metergin. Farmakokinetik methylergometrin berupa absorpsi yang cepat secara oral dengan onset 5-15 menit. Metabolisme di hati serta eliminasi terutama melalui urin. Absorpsi setelah administrasi oral, methylgeometrin cepat diabsorpsi dengan biofabilitas yang mencapai 60%. Biofabilitas lebih tinggi berkisar 78% jika obat diberikan via intramuskuler. Methylgeometrin akan mencapai konsentrasi puncak dalam plasma dalam waktu 60-90 menit dengan waktu paruhnya dengan plasma berkisar 0,5-2 jam. Konsep dan durasi kerja bervariasi, tergantung pada rute dan pemberian obat. Efek obat setelah pada pemberian oral akan muncul dalam waktu 5-15 menit. Via intramuskuler, obat akan berefek dalam waktu 2-5 menit. Sedangkan jika obat disuntikkan secara intravena, efeknya akan langsung terjadi dalam kurang dari 1 menit. Durasi kerja obat pada pemberian secara oral dan intramuskular sama-sama berbeda pada kisaran 45 menit. Namun, efeknya bertahan lebih lama hingga 3 jam jika obat diinjeksikan secara intravena. Lalu ada distribusi. Distribusi methylgeometrin paling banyak terdapat di plasma dan jaringan ekstraseluler, tetapi cepat didistribusi ke dalam jaringan lain. Lalu ada metabolisme. Methylgeometrin dimetabolisme di hati melalui metabolisme lintas pertama atau first pass metabolisme. Yang terakhir ada eliminasi atau ekskresi. Eliminasi methylgeometrin terutama terjadi di ginjal melalui urin. Namun sebagian kecil akan dieliminasi melalui feses. Lalu ada oksitosin. Oksitosin, yang kedua ada oksitosin. Oksitosin adalah preferred hormon oksitosin yang digunakan untuk melancarkan
proses persalinan. Mekanisme kerja, obat ini bekerja sebagai uterotonika dengan cara menstimulasi kontraksi ritmik miometrium. Farmakodinamik oksitosin sama dengan hormon oksitosin yang diproduksi secara natural oleh lobus posterior pituitary. Indikasi oksitosin, indikasi dan dosis oksitosin adalah pada pendarahan postpartum, induksi persalinan, dan abortus. Adapun efek samping dari oksitosin ini yang pertama mual dan muntah, yang kedua sakit kepala, yang ketiga kontraksi yang berlebihan, yang kelima takikardi, yang keenam iritasi pada hidung, dan yang terakhir pendarahan rahim. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kezia. Silahkan Kezia. Kezia, silahkan. Kezia. Halo, Al. Silahkan, Kay. Halo. Halo, Kay, silahkan. Oke. Indikasi oksitosin. Indikasi dan dosis oksitosin adalah pada pendarahan postpartum, induksi persalinan, dan abortus. Efek sampingnya sendiri ada mual dan muntah, sakit kepala, kontraksi rahim yang berlebihan, takikardia, iritasi pada hidung, dan pendarahan pada rahim. Next. Kontraindikasi oksitosin. Pemberian oksitosin kontraindikasi pada keadaan pertama, terdapat CPD atau cephalopelvic disproportion yang signifikan. Yang kedua, presentasi dan posisi fetus tidak memungkinkan untuk persalinan normal, misalnya pada posisi transversal. Ketiga, pada keadaan emergensi obstetri, di mana intervensi bedah dinilai lebih bermanfaat dibandingkan risiko yang dapat terjadi. Keempat, keadaan gawat janin di mana persalinan normal tidak dapat dilakukan. Kelima, keadaan motilitas uterus tidak mencapai kemajuan yang adekuat. Keenam, keadaan uterus hiperaktif atau hipertonus. Ketujuh, kontraindikasi dilakukannya persalinan normal seperti karsinoma invasif, serviks, herpes genitalis akut, plasenta previa total, fasa previa, dan tali pusat membumbung atau presentasi tali pusat. Kedelapan, hipersensitivitas terhadap oksitosin sintetis. Golongan oksitosin sendiri terbagi menjadi dua jenis. Pertama, PGF. Saya ulangi, golongan oksitosin sendiri terbagi menjadi dua jenis. Pertama, PGF merangsang uterus hamil dan tidak. PGE merelaksasi uterus tidak hamil dan merangsang kontraksi uterus hamil. Penggunaan prostaglandin di kebidanan terbatas pada PGE2 dan PGF2A. PGE2 merelaksasi jaringan uterus tidak hamil tetapi memperlihatkan efek oksitosik lebih kuat daripada PGF2A pada kehamilan trimester kedua dan ketiga. Farmakokinetik oksitosin. Farmakokinetik oksitosin sendiri terdiri dari 1. Absorpsi obat terdiri dari pertama, larutan obat, konsentrasi obat, untuk sediaan obat, dan cara pemakaian obat. Distribusi obat, metabolisme atau biotransformasi, ekspresi atau pengeluaran obat dari dalam tubuh. Next. Farmakokinetik oksitosin. Farmakokinetik oksitosin bergantung pada jalur pemberiannya. Pada pemberian intramuskular, onset kerja kontraksi uterus terjadi dalam 3-5 menit. Pada pemberian intravena, onset kerja terjadi dalam 1 menit. Absorpsi. Absorpsi oksitosin intravena kontinu diberikan untuk menginduksi atau mempercepat proses partus. Respon motilitas uterus muncul secara gradual dan mencapai keadaan stabil dalam 20-40 menit. Saat pemberian dihentikan, konsentrasi oksitosin menurun secara cepat dalam waktu 1 jam.
namun tetap mempertahankan konsentrasi yang adekuat pada jumlah yang lebih rendah. Oksitosin injeksi intravena dan intramuskular biasa diberikan untuk pencegahan atau tata laksana pendarahan postpartum. Pada pemberian oksitosin 4, oksitosin bekerja sangat cepat, yaitu dalam waktu 1 menit. Dan pada pemberian oksitosin intramuskular, oksitosin bekerja sampai 3-5 menit dan dapat bertahan hingga 2-3 jam. Oksitosin intranasal 10-20 unit menyebabkan kontraksi mioepitelial alveoli kelenjar mamae dalam beberapa menit dan bertahan hingga 20 menit. Distribusi. Volume distribusi oksitosin adalah sekitar 12,2 liter atau 0,17 liter per kilogram. Oksitosin didistribusikan melalui cairan ekstraselular yang menyeberang plasenta sehingga dalam kadar yang rendah oksitosin terdapat di sirkulasi fetal. Oksitosin dapat ditemukan dalam kadar yang rendah di ASI. Metabolisme. Oksitosin didegradasi oleh oksitosinase, enzim yang diproduksi hanya pada saat kehamilan dan terdapat di plasma, plasenta, dan jaringan uterus. Enzim diproduksi secara gradual selama kehamilan dan meningkat dengan cepat pada saat partum. Enzim kemudian menurun setelah persalinan. Oksitosin juga dimetabolisme di liver dengan cepat dan dalam jumlah yang kecil dimetabolisme di kelenjar mamae. Ekskresi oksitosin. Oksitosin diekspresikan lewat liver dan ginjal dalam waktu 3-20 menit. Jika tingkat pembersihan oksitosin wanita hamil dibandingkan dengan wanita tidak hamil dan laki-laki, tingkat pembersihan metabolisme oksitosin lebih cepat pada wanita hamil. Secara signifikan, 85% konsentrasi oksitosin menurun dalam waktu 1 jam pada wanita hamil, sedangkan tidak ada degradasi signifikan pada wanita tidak hamil dan laki-laki. Tingkat pembersihan metabolik pada ketiga kelompok tidak ada perbedaan signifikan, yaitu sekitar 20 mili per kilogram per menit. Hanya satu oksitosin dalam bentuk yang tidak diubah diekspresikan oleh urin. Resistensi. Next, Alvana. Resistensi. Aktivasi reseptor oksitosin berkepanjangan dapat menyebabkan desensitisasi reseptor. Pada pemberian oksitosin dosis tinggi selama 4 jam, sebanyak 50% sel tidak merespon terhadap oksitosin. Dan pada pemberian selama 6 jam sudah tidak ditemukan peningkatan konsentrasi kalsium intraseluler. Penurunan aktivitas reseptor pada miometrium ini menyebabkan manifestasi klinis seperti partus dystocia atau pendarahan postpartum. Risiko pendarahan postpartum lebih berat mungkin terjadi pada pemberian oksitosin dosis tinggi durasi lama sebelum partus. Pemberian oksitosin 20 ml per menit selama 4,2 jam atau lebih meningkatkan risiko terjadi pendarahan postpartum berat sebanyak 1,62. Sehingga pemberian oksitosin sebaiknya diberikan dosis terendah efektif dengan durasi sependek mungkin agar mencegah terjadinya pendarahan postpartum. Misoprostol. Misoprostol dijual dengan merek dagang Cytotec adalah obat yang digunakan untuk memicu kehamilan, melakukan aborsi, mencegah dan menangani usus pepticum, dan juga untuk menangani pendarahan postpartum akibat kontraksi uterus yang buruk. Cara kerja obat. Misoprostol adalah analog prostaglandin E1 sintetis. Misoprostol melindungi lapisan saluran cerna dan menghambat sekresi asam, mengurangi volume sekresi lambung, dan meningkatkan sekresi bikarbonat serta lendir. Next.
Indikasi misoprostol, obat untuk mengobati dan mencegah tukak lambung, terutama akibat penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Obat ini juga biasa menurunkan risiko terjadinya komplikasi yang disebabkan oleh tukak lambung, yaitu pendarahan, seperti gambar di samping. Next. Kontraindikasi. Hindari penggunaan misoprostol pada pasien dengan kondisi pasien yang hipersensitif terhadap misoprostol, wanita hamil, interaksi obat-obat golongan antasida yang mengandung magnesium dapat memperburuk diare yang disebabkan oleh misoprostol. Efek sampingnya sendiri, penggunaan misoprostol yang mungkin terjadi adalah diare, dispepsia, nyeri perut bagian atas, mual dan muntah, terbentuk ruam, pusing, sakit kepala, meningkatkan kontraksi uterus, pendarahan yang tidak normal pada vagina. Farmakokinetik misoprostol. Secara farmakokinetik dijelaskan bahwa misoprostol terbukti cepat diabsorpsi. Misoprostol sangat mudah larut dan mengalami esterifikasi yang cepat menjadi asam lemak yang bertanggung jawab dalam aktivitas klinisnya. Waktu untuk mencapai kadar puncak induksi adalah 12-3 menit dengan paruh waktu 20-40 menit. Lanjutan dari farmakokinetik misoprostol. Farmakokinetik misoprostol sangat beragam tergantung rute penggunaan obat. Sebelumnya, misoprostol hanya untuk rute oral, namun di bidang obstetri, misoprostol dapat digunakan melalui rute vagina, sublingual, bukal, dan rektal. Rute oral. Penggunaan misoprostol per oral umumnya sangat cepat dan hampir seluruhnya diabsorpsi pada traktus gastrointestinal. Obat akan mengalami deesterifikasi secara cepat menjadi asam bebas yang aktif. Ikatan protein plasma asam misoprostol adalah di bawah 90%, dan obat ini bersifat concentration independent. Level plasma pada penggunaan misoprostol 40 mg secara cepat meningkat dan mencapai puncak Tmax secara 30 menit dan berkurang secara cepat juga selama 120 menit. Konsentrasi puncak misoprostol rute oral adalah 287,6 Pg per mili. Konsentrasi maksimum misoprostol dalam plasma akan berkurang ketika obat diberi bersamaan dengan makanan. Misoprostol akan diekspresi dalam bentuk metabolit asam dinor dan pletanol, kebanyakan melalui urin dan sedikit dalam feses. Selain itu, misoprostol juga diekspresi melalui ASI pada ibu yang menyusui dalam waktu 1 jam sebesar 7,6 Pg per mili. Setelah pemberian obat akan berkurang menjadi kurang dari 1 Pg per mili dalam waktu 5 jam setelah pemberian obat. Next. Rute vagina. Penggunaan misoprostol per vagina telah ditemukan lebih efektif dibandingkan per oral untuk abortus dengan indikasi medis. Setelah pemberian melalui rute vagina, konsentrasi misoprostol dalam plasma akan meningkat secara gradual sampai level maksimum dalam waktu 70-80 menit dan masih terdeteksi di plasma selama 6 jam. Konsentrasi puncak plasma misoprostol per vagina lebih rendah dibandingkan per oral, yaitu 125,2 Pg per mili, akan tetapi area under the curve AUC lebih tinggi pada pemberian per vagina, sehingga misoprostol per vagina lebih disarankan pada indikasi aborsi medis dibandingkan per oral. Rute sublingual. Misoprostol tablet dapat larut ketika diberikan di bawah lidah selama 20 menit. Konsentrasi plasma tertinggi misoprostol rute sublingual dapat dicapai dalam 30 menit. Konsentrasi puncak misoprostol rute sublingual merupakan
yang tertinggi dibandingkan pemberian rute lainnya, yaitu sebesar 574,8 Pg per mili. Misoprostol tablet rute sublingual memiliki onset aksi yang hampir mirip dengan rute oral dan lebih cepat dibandingkan dengan rute vagina. Hal ini dikarenakan cepatnya absorpsi melalui mukosa sublingual dan metabolisme obat yang tidak melewati metabolisme di hati. Area under the curve (AUC) misoprostol rute sublingual ditemukan hampir sama dengan rute oral, yaitu 54% dan 58%. Next. Rute bukal. Misoprostol rute bukal merupakan pemberian obat yang diberikan di antara bagian gigi dan pipi untuk diabsorpsi oleh mukosa bukal. Level misoprostol pada plasma mencapai puncak selama kurang lebih 75 menit, menyerupai Tmax rute vagina. Akan tetapi, AUC rute bukal bukan hanya setengah dari rute vagina. Rute rektal. Rute rektal umumnya memiliki rata-rata Tmax sekitar 40-65 menit. Area under the curve misoprostol rute rektal ditemukan hanya 1/3 dibandingkan dengan rute vagina. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were both